Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini saya ingin menyampaikan sebuah khotbah tematis dengan judul Kebebasan, Kemerdekaan Sejati dalam Yesus. Kebebasan, kemerdekaan sejati dalam Yesus. Kita akan membaca dari beberapa bagian. Pertama dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang merdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu, yaitu Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bagian yang kedua dari Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13. Galatia 5 ayat 1 dan 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang berikut dari Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 bunyinya demikian, "Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu." Para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebebasan, kemerdekaan sejati dalam Yesus. Rencana Yesus bagi kita adalah kebebasan dari dosa, dari iblis, dan dari maut. Luar biasa. Yesus datang untuk memerdekakan kita, memberikan pada kita kebebasan yang lepas daripada segala jenis keterikatan dan juga kuk perhambaan dari dosa, iblis, dan maut. Dan hidup kita berarti sebuah pilihan. Ini berarti kita harus memilih. Tetapi kebebasan memilih ini yang menentukan adalah melakukan pemilihan yang benar, membuat pilihan yang benar. Ada 7 hal yang ingin saya tekankan dari bagian ini. Yang pertama adalah kebebasan mutlak atau kemerdekaan mutlak adalah sebuah ilusi. Kebebasan atau kemerdekaan mutlak adalah sebuah ilusi. Dunia iklan dan juga media memang banyak sekali mempromosikan kebebasan mutlak yang sebenarnya merupakan sebuah ilusi. Ada mimpi dalam diri manusia untuk bisa bebas, merdeka, tapi semuanya ini hanya merupakan sebuah ilusi. Kenapa? Karena semuanya ada peraturannya. Tertulis atau tidak tertulis, kelihatan atau tidak kelihatan, semua memiliki akibat. Dan kalau kita sungguh-sungguh bebas, maka otomatis yang kuat akan tindas yang lemah. Dan kebebasan kita malah akan mengancam orang lain, sehingga harus ada batas-batasnya. Kalau tidak, negara akan kacau, lalu lintas akan kacau. Juga kita bisa mungkin merokok atau memakan makanan yang tidak sehat seperti yang kita mau, tapi akhirnya dapat membawa dampak yang negatif untuk kehidupan kita. Semua hal yang kita buat dapat membuat dampak yang negatif, sehingga kita sebenarnya tidak bebas. Meskipun kita bebas untuk memilih, tetapi kalau kita membuat pilihan yang salah, maka kita pada dasarnya malah akan terjun bebas, karena kebebasan yang mutlak adalah sebuah ilusi. Yang kedua adalah kebebasan mutlak manusia
menghasilkan dosa, penyakit, dan kematian. Kebebasan, kemerdekaan mutlak manusia menghasilkan dosa, penyakit, dan kematian. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, di mana manusia mau bebas, mau otonom daripada Tuhan, hasilnya adalah kerusakan hubungan dengan Tuhan, juga kerusakan hubungan dengan sesama, dan juga kerusakan hubungan dengan alam. Sehingga sebagai akibatnya ada penyakit, ada kekerasan, ada penderitaan, dan juga ada kematian. Jangan kita lupa bahwa manusia jatuh dalam dosa bukan pada saat dia terpuruk, tapi pada saat dia sedang mengalami kebahagiaan, pada saat dia mengalami kecukupan yang luar biasa. Dia memberontak kepada Allah. Dan pemberontakan ini, ketidakpercayaan ini kepada Allah, mengakibatkan dosa, penyakit, dan kematian. Yang ketiga, kebebasan atau kemerdekaan mutlak manusia malahan menghasilkan keterikatan. Kebebasan mutlak manusia malahan menghasilkan keterikatan. Ada banyak penyanyi yang menyanyikan I want to break free, mau bebas, atau Bob Marley, dan juga kemudian mereka mengalami kematian bunuh diri yang tragis. Kita juga tahu Freddie Mercury, juga Bob Marley, dan banyak yang lain. Mereka yang sebenarnya sungguh-sungguh mencari kebebasan, tapi malah memperoleh keterikatan dalam berbagai jenis obat bius, narkoba, dan juga alkohol. Ada banyak sekali contoh di mana kebebasan mutlak manusia menghasilkan berbagai jenis keterikatan. Bisa juga alkohol, kecanduan materi, HP, Facebook, internet, Twitter, YouTube, chatting, dan macam-macam jimat pegangan, horoskop, juga pornografi, televisi, sinetron, iklan, mode, kosmetik, video game. Ada banyak sekali hal yang bisa mengakibatkan kita, meskipun kita bebas memilih, malah membawa kita kepada keterikatan terhadap hal-hal tersebut. Yang keempat, kebebasan dan juga kemerdekaan mutlak ada konsekuensinya. Kebebasan, kemerdekaan mutlak ada konsekuensinya. Kalau kita pikir kita bebas, kita pikir pada saat kita keluar dari rumah, anak muda keluar dari rumah, kita bisa berbuat apa yang kita mau, kita bebas. Padahal sebenarnya tidak mungkin kita mengalami kebebasan, karena dimanapun ada peraturan yang harus kita perhatikan, karena ada konsekuensinya, ada harga yang harus kita bayar. Seorang filosof besar Jerman bernama Hegel pernah mengatakan, dari sejarah kita belajar bahwa manusia tidak belajar dari sejarah. Dari sejarah kita belajar bahwa manusia tidak belajar dari sejarah. Artinya manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama lagi, dan sama lagi. Tidak belajar daripada kesalahan masa lalu. Dan ini sangat fatal karena kita memiliki kecenderungan untuk mau bebas, tapi tidak belajar dari masa lalu, sehingga akhirnya kita terjebak dan membuat kesalahan yang sama lagi. Yang kelima, kebebasan mutlak adalah tipuan iblis. Kebebasan, kemerdekaan mutlak adalah tipuan iblis. Iblis mau katakan, Tuhan ingin mengekang kita, Tuhan ingin menekan kita, Tuhan tidak mau kita bebas, Tuhan tidak mau supaya kita bahagia. Iblis adalah pendusta dari mulanya. Kita baca Yohanes 8 ayat 44. Dan caranya adalah bahwa dia memberikan janji-janji palsu. Dia memberikan sebuah janji otonomi, kebebasan, yang akhirnya malah membawa penderitaan kepada manusia. Iblis biasanya pertama menaburkan benih keraguan, supaya kita jangan percaya kebaikan Tuhan. Dikatakan percuma percaya Tuhan, Tuhan tidak baik, Tuhan mau tekan, mau tindas, mau kekang kita. Yang kedua, kemudian iblis mencoba karena dia mengetahui kelemahan kita, maka dia mencobai kelemahan kita. Dia tahu cara untuk menjatuhkan kita, sehingga dia kemudian akan sungguh-sungguh menggunakan kelemahan kita. Yang ketiga, kalau kita sudah jatuh, maka kemudian iblis tipu kita lagi untuk yang kedua kalinya. Pertama dia mengatakan, berdosa sekali-sekali tidak apa-apa. Pada saat kita telah jatuh, dia katakan, sekali kau jatuh, sekali kamu jatuh, tidak mungkin kamu dapat dipulihkan kembali, tidak mungkin dapat bangkit lagi. Iblis menipu kita lagi, padahal sebenarnya ada kesempatan untuk bangun lagi, untuk bangkit lagi, untuk dipulihkan kembali. Karena tujuan iblis adalah untuk menghancurkan kita, padahal selalu ada harapan untuk kita, untuk kembali kepada Tuhan dan untuk dipulihkan kembali. Yang keenam, kebebasan sejati hanya ada dalam hubungan dengan Yesus.
Kebebasan sejati hanya ada dalam hubungan dengan Yesus. Kita baca dari dalam Yohanes pasal 8 ayat 30-36. Yesus tekankan sangat kuat bahwa kemerdekaan sejati ada pada Yesus, pada Sang Anak yang memberikan kemerdekaan sejati. Hanya dalam hubungan dengan Yesus ada kebebasan. Maka kemerdekaan sejati bukan berarti bebas dari sesuatu atau bebas dari seseorang, tetapi dalam hubungan dengan seseorang. Pertanyaannya adalah, hubungan kita kepada siapa? Relasi kita kepada siapa? Siapa yang dapat menjanjikan kebebasan, kemerdekaan kepada kita? Maka pilihan kita sangat menentukan. Maka kita harus yakin bahwa Yesuslah yang memerdekakan kita, karena Dia mau supaya kita bebas dari kuasa kegelapan, dari dosa, iblis, dan maut. Bahwa Yesus sungguh-sungguh mau memulihkan kita, menjadikan kita anaknya. Dia mau memiliki hubungan yang erat dengan kita. Dia mau supaya kita menikmati kehidupan bersama-sama dengan Dia. Yesus ingin supaya kita hidup dalam hubungan dengan Dia. Pada saat kita berhubungan dengan Yesus, maka kita mengembalikan jati diri kita yang sejati sebagai manusia dalam hubungan dengan Dia. Bisa menikmati kehidupan, ada rasa aman sentosa, ada pengharapan, ada kepastian kehidupan kekal. Dan di sini Yesus berbicara bahwa hanya kalau kita sungguh-sungguh dalam hubungan dengan Yesus, karena anak manusia, Yesus sendiri yang dapat menjamin, memberikan kemerdekaan sejati pada kita. Kita baca dalam pasal 8 ayat 36, dikatakan bahwa kalau anak manusia memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Dan ketujuh di sini adalah kebebasan sejati hanya dalam ketaatan pada Yesus. Kebebasan sejati atau kemerdekaan sejati hanya dalam ketaatan pada Yesus. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 30-36, Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan para pendengarnya pada waktu itu bahwa hanya kalau mereka tinggal dalam Yesus, maka mereka adalah orang yang percaya. Ciri orang yang percaya adalah orang-orang yang tinggal dalam firman. Yohanes 8 ayat 31. Dan kemudian karena mereka tinggal dalam firman Yesus, karena Yesuslah pencipta dunia ini, maka Dialah yang dapat memberikan kehidupan dan Dia dapat memberikan kemerdekaan. Maka kemudian kita akan memperoleh kebenaran. Dalam Yohanes 8 ayat 32. Karena kebenaran bersifat eksklusif. Bersifat eksklusif berarti hanya ada pada Yesus. Yesus yang memastikan kebenaran, pengetahuan tentang Allah, sekaligus juga Dia memberikan keselamatan dari Allah. Sehingga pada saat kita taat kepada Yesus, maka kita memperoleh kemerdekaan, kebebasan yang sejati. Karena Yesus yang juga dikatakan kemudian Dia yang memberikan keselamatan. Maka dalam Yohanes pasal 8 ayat 33 dikatakan bahwa mereka yang tetap tinggal dalam iman, yang percaya pada firman Yesus, mereka memperoleh keselamatan. Sedangkan mereka yang tidak percaya, mereka yang menentang Yesus, digambarkan mereka orang-orang yang mengandalkan status mereka, mengandalkan posisi mereka. Mereka anggap mereka sudah baik, mereka anggap mereka cukup, mereka dapat memperoleh keselamatan dari kekuatan kemampuan diri mereka sendiri. Dan kemudian mereka juga digambarkan dalam Yohanes pasal 8 ayat 33 dan 34. Mereka buta akan keberadaan diri mereka sendiri. Mereka buta akan keadaan mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka membutuhkan keselamatan, sehingga mereka kemudian menutup diri kepada Yesus. Itulah ciri-ciri orang yang tidak percaya. Sehingga akhirnya kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 35a, mereka kehilangan keselamatan karena mereka menolak kebenaran dalam Yesus. Karena kemerdekaan sejati, kebebasan sejati hanya ada dalam hubungan relasi dengan Yesus dan dalam ketaatan kepada Yesus. Maka jaminan kebebasan yang kita miliki adalah hanya dalam Yesus. Kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 35b dan 36. Yesuslah jawaban, jaminan, kepastian bagi kita untuk memperoleh kemerdekaan, kebebasan sejati. Karena Yesuslah yang membawa kita keluar daripada ketakutan, kekhawatiran, daripada keterikatan kuasa kegelapan, juga membawa kita keluar, menjadikan kita merdeka, bebas daripada pendapat orang lain, apa yang orang lain katakan tentang kita. Kenapa? Kita bebas merdeka karena yang menentukan adalah apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan tentang diri kita. Kita memiliki identitas, kepribadian kita
ada dalam Yesus. Kita mempunyai harga diri dalam Yesus, karena kita dikasihi, diterima, dicintai oleh Yesus. Sehingga kita boleh tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dimerdekakan. Pada saat kita berada dalam Yesus, maka kita kemudian dapat memperoleh kemanusiaan sejati kita, karena kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Pertanyaan bagi kita adalah sama-sama adalah, sejauh mana kita telah tertipu oleh ilusi iblis. Iblis yang menipu kita seolah-olah ada kebebasan bagi kita, seolah-olah kita dapat membuat apa yang kita mau, seolah-olah tidak ada konsekuensinya, seolah-olah kita dapat memperoleh kebahagiaan lewat kebebasan, kemerdekaan mutlak yang kita cari. Ternyata malah membawa kita pada keterikatan, menghasilkan dosa, penyakit, dan kematian. Nah, sama-sama kita pada saat ini, kita membuat pernyataan di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup dalam hubungan dengan Yesus, dalam ketaatan kepada Yesus, untuk sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan sejati dalam Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh mau percaya bahwa Yesus bermaksud baik untuk kita? Dia mau memberikan kepada kita identitas yang sejati dalam hubungan dengan Dia, dalam ketaatan kepada Dia. Maukah kita sungguh-sungguh mentaati Dia, sehingga kita mengalami kemerdekaan sejati dalam kehidupan sehari-hari? Yang menentukan adalah dalam kehidupan saat ini bukan sembarang pilihan, tapi melakukan pilihan yang benar. Dan Yesuslah yang memberikan jaminan kebahagiaan dan jugalah jaminan kebenaran, kemerdekaan sejati bagi kita. Jangan salah pilih, karena Yesuslah jaminan kebenaran, kemerdekaan sejati bagi kita. Mari sama-sama kita saat ini kita katakan, kita mau bebas, merdeka dalam Yesus. Kita mau mengalami kemerdekaan, kebebasan sejati dalam Yesus, sehingga kita sungguh-sungguh. Kemudian juga dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 13, kita menggunakan kebebasan ini setelah kita memperoleh pengampunan daripada Tuhan untuk melayani orang lain. Sehingga kebebasan kita dalam Yesus menjadi berkat untuk diri kita sendiri, dan juga menjadi berkat kepada orang lain. Dengan kita mengasihi orang lain, melayani orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan selalu menanamkan dalam diri kita kepastian akan kebebasan, kemerdekaan sejati yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.